Perkenalkan, nama saya Marianto dari PT Anugerah Watu Gede. Saya berada di Dusun Sempon, Kelurahan Sudimoro, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saya mewakili perusahaan PT Anugerah Watu Gede. PT Anugerah Watu Gede itu berdiri sejak tahun 2020, namun izin operasional itu ditunda dan dioperasikan pada tahun 2023, tepatnya bulan Maret. Karena waktu itu izin operasional yang lama tidak bisa dijalankan dengan baik. Jadi untuk mengcover buyer-buyer kami siapkan perusahaan yang lebih baik, yaitu PT Anugerah Watu Gede yang bergerak di bidang pemotongan batu alam. Dan usaha ini saya geluti untuk kehidupan masyarakat di sini. Awalnya dari pembuatan batu secara manual, kemudian saya kembangkan menjadi manufaktur. Untuk proses produksi, kami telah membuat satu inovasi, membuat mesin secara dedikasi saya, jadi tidak melalui mesin industri yang impor atau mungkin buatan dari luar, tapi kami benar-benar memproduksi secara pribadi. Dalam arti mesin itu saya desain tersendiri, bukan dari produk luar negeri. Kemudian untuk material dan bahan baku kami memanfaatkan kearifan lokal. Jadi di sini kebetulan di daerah Magelang ada sebuah gunung yang banyak mengeluarkan lava. Jadi di sini saya banyak memproduksi batu lava untuk komoditas menunjang pasar internasional. Jadi untuk masyarakat domestik juga bisa membeli produk-produk yang dibuat oleh PT Anugerah Watu Gede. Kemudian untuk bahan penunjang yang lain ada dari Gunung Kidul, ada dari Wonogiri, Blitar, Jawa Timur dan Jawa Barat juga. Sebagian dari daerah wilayah Cirebon, Sukabumi untuk pasar domestik dan pasar luar negeri. Jadi untuk proses produksi saya rasa kami memanfaatkan, selain kemampuan kami, juga kami memanfaatkan beberapa teknisi dari luar seperti pemotong yang sudah berpengalaman. Kemudian untuk mendapatkan buyer di luar negeri, kami memanfaatkan sistem yang telah disediakan oleh pemerintah. Alhamdulillah pemerintah sudah banyak memberikan pendidikan, pendampingan, dan juga pelatihan secara gratis terhadap kami. Jadi semenjak ada pelatihan dan pembinaan serta pendampingan dari instansi-instansi, baik itu dari Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas penanaman modal, Bea Cukai, dan dari pihak-pihak terkait, instansi-instansi yang ada, kami telah diajarin semuanya untuk semua komoditas dalam pemasaran. Jadi kami bisa menembus pasar di 5 benua di dunia. Kami telah memasarkan di antaranya ke Amerika Serikat, ke Jepang, untuk yang pasar Asia juga ada di Thailand, ada di Singapura, ada di Malaysia, dan lain-lainnya, Vietnam ya. Kemudian untuk yang di UAE ada di Oman, Qatar, ada di Arab Saudi sendiri, kemudian ada di Mesir, itu sudah pernah kami lakukan pengiriman. Untuk yang di benua lain, misalkan seperti Louis Martirius dan Seychelles, itu sering kami lakukan pengiriman, terutama di wilayah-wilayah tertentu yang sudah meminta dikirim barang. Untuk sementara ini, karena kondisi perang, kami cukup mensuplai beberapa toko di negara Brasil dan Argentina. Tapi Argentina kami lewat orang Brasil juga. Sebenarnya ekspor itu tidak ada kesulitan ya. Jadi ekspor sudah sejak tahun 2021 pemerintah telah banyak memberikan pelatihan-pelatihan bisnis, baik itu edukasi secara keseluruhan, mulai bagaimana cara mendapatkan material, bagaimana cara mendapatkan
pasar dan bagaimana pengelolaan limbah sudah diajarkan semua, ada pendampingan baik dari DLH maupun dari Dinas Perindustrian. Kemudian kalau untuk mencapai pasar luar negeri itu sudah banyak fasilitas yang diberikan, terutama pendampingan dalam perizinan dan lain sebagainya. Jadi keterkaitan dengan perizinan ataupun mungkin dokumen-dokumen yang dibutuhkan di suatu negara sudah disediakan oleh Departemen Perdagangan di luar negeri, ada Atasé Perdagangan, ada banyak hal, KJRI ya, mungkin juga bisa didapat buyer-buyer yang lain melalui situs-situs atau mungkin website atau mungkin media sosial yang lain yang sudah ditunjukkan oleh para pembimbing-pembimbing dari instansi. Jadi untuk Bea Cukai sendiri, karena Bea Cukai adalah sebagai pintu penghubung antara daratan Indonesia dan daratan lautan yang diseberangi untuk pergi ke luar negeri, maka Bea Cukai sangat berperan membantu mengarahkan, juga terkadang mengalokasikan dana juga untuk kelancaran ekspor di dalam negeri ini. Dan kami harap banyak instansi khususnya Bea Cukai ini memberikan satu pendampingan khusus kepada UMKM terutama di wilayah Magelang, pendampingan secara secara langsung. Jadi misalkan UMKM atau mungkin pelaku usaha ini membutuhkan suatu barang ini harus disurvei karena mungkin ada lartas atau mungkin ada sesuatu hal yang harus dibicarakan di dalam maupun di luar negeri sesuai permintaan buyer atau mungkin memang peraturan itu, kalau mungkin masih bisa dibicarakan, mungkin bisa untuk datangi dan didampingi secara langsung, karena ini menyangkut jangan sampai nanti nyampe di pelabuhan baru ditangkap atau kena NHI, itu kan menjadi masalah besar dan biayanya juga pulang perginya juga besar kan begitu. Jadi tidak diabaikan dalam arti setiap ada keluhan dari pihak yang melakukan pemasaran ke luar negeri atau ekspor. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh rekan dan juga instansi. Terima kasih, banyak kesalahan dan kekurangan kami mohon tetap dibimbing untuk ke depan. Semoga PT Anugerah Watu Gede semakin ke depan semakin bisa menata diri dan bisa terkoneksi dengan yang lain, dan untuk selanjutnya bisa bermanfaat bagi warga dan bangsa Indonesia. Terima kasih. UMKM naik kelas bersama Bea Cukai Kabupaten Magelang. Prevo.